Om Swastiastu, Om Awigiramastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Yohanda Utama dari Prodi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya semester 3. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dewi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Darsana karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Nyaya Darsana. Sebelumnya, apa itu darsana? Kata darsana berasal dari akar kata dars yang bermakna melihat. Jadi, kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Sadarsana berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan dasar dari filsafat Hindu. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam kitab suci. Darsana memberikan pencerahan atau kejernihan bagi umat dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Adapun pembagian sadarsana sebagai berikut. Yang pertama adalah Nyaya. Nyaya Darsana didirikan oleh Maharshi Aksapada Gautama. Yang kedua, Vaisesika. Pendirinya adalah Maharshi Kanada. Yang ketiga, Samkhya Darsana. Menurut tradisi pendirinya adalah Maharshi Kapita. Yang keempat adalah Yoga Darsana. Pendirinya adalah Maharshi Patanjali. Selanjutnya, Mimamsa Darsana. Pendirinya adalah Maharshi Jaimini. Yang keenam, Vedanta Darsana merupakan puncak dari filsafat Hindu. Pendirinya adalah Maharshi Sankara. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran Nyaya Darsana. Apa saja pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Nyaya Darsana? Di antaranya yaitu 16 pokok pembicaraan atau padarta yang perlu diamati dan diteliti. Yaitu yang pertama, Pramana. Pramana adalah suatu jalan untuk mengetahui sesuatu secara benar. Kedua, prameya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dari pengetahuan yang benar, yaitu kenyataan. Yang ketiga, samsaya atau keraguan-raguan terhadap suatu pernyataan yang tidak pasti. Keraguan-raguan ini terjadi karena pandangan yang berbeda terhadap suatu objek, sehingga pikiran tidak dapat memutuskan tentang wujud dari objek itu dengan jelas. Keempat, prayojana, yaitu akhir penglihatan seorang terhadap suatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya untuk mendapatkan benda tersebut. Yang kelima, drstanta, atau suatu contoh yang berasal dari fakta yang berbeda sebagai gambaran yang umum. Hal ini biasa digunakan dan diperlukan dalam suatu diskusi untuk mendapatkan kesamaan pandangan. Yang keenam, Siddhanta atau cara mengajarkan sesuatu melalui sistem pengetahuan yang benar. Sistem pengetahuan yang benar adalah sistem Nyaya yang mengajarkan bahwa Atman atau jiwa itu berasal dari substansi yang memiliki kesadaran yang berbeda dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Yang ketujuh, Awaya atau berpikir yang sistematis melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Berpikir yang sistematis akan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh rasio dan mendekati kenyataan. Yang kedelapan, Tarka. Tarka atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotesa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Ini adalah suatu perkiraan, sehingga kadangkala kesimpulan diperoleh bertentangan atau mendekati kenyataan yang sebenarnya. Yang kesembilan, Nirnaya adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang diperoleh melalui metode ilmiah pengetahuan yang sah. Yang kesepuluh, Wada adalah suatu diskusi yang didasari oleh perilaku yang baik dan garis pemikiran yang rasio untuk mendapatkan suatu kebenaran. Yang ke-11, Jalpa. Jalpa adalah suatu diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang hanya untuk mencapai kemenangan
atas yang lain, tetapi tidak mencoba untuk mencari kebenaran. Yang ke-12, Witanda, adalah sejenis perdebatan di mana lawan terdebat itu tidak mempertahankan posisinya, tapi hanya melakukan penyangkalan atas apa yang dikatakan oleh lawan debatnya itu. Yang ke-13, Hetwa Basa, adalah suatu alasan yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebenarnya tidak atau dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang salah. Yang ke-14, Cala, adalah suatu penjelasan yang tidak adil dalam suatu usaha untuk mempertentangkan suatu pernyataan antara maksud dan tujuan. Jadi, sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yang ke-15, Jati, adalah suatu jawaban yang tidak adil yang didasarkan pada analogi yang salah. Yang ke-16, terakhir, Nigrastana, adalah suatu kekalahan dalam berdebat. Di dalam usahanya untuk mengetahui dunia ini, pikiran dibantu oleh indria. Karena pendirian yang demikian, maka sistem Nyaya disebut sistem yang realistis. Menurut Nyaya, tujuan hidup tertinggi adalah kelepasan yang akan dicapai melalui pengetahuan yang benar. Apakah pengetahuan itu benar atau tidak? Hal itu tergantung dari alat-alat yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Pokok pembahasan selanjutnya, epistemologi ajaran Nyaya Darsana. Bangunan epistemologi Nyaya Darsana adalah realis empiris. Maksudnya bahwa dunia di luar kita berdiri sendiri. Jika dunia di luar kita berdiri sendiri, maka otomatis pengetahuan pun berasal darinya. Jika begini adanya, demikian menurut Nyaya, maka pengetahuan tentang dunia di luar kita yang berdiri sendiri tersebut mesti didapatkan pertama-tama alat-alat indrawi kita. Akan tetapi, Nyaya tidak berhenti hanya proses penerapan indrawi atas sesuatu di luar kita tersebut. Karena, bagaimanapun juga, akal mesti ikut berperan di sini. Bagi Nyaya, dibutuhkan instrumen lain atau alat atau pramana agar pengetahuan awal bisa valid. Maka dibangunlah 4 alat atau catur pramana, yaitu pratyaksa, anumana, upamana, dan sabda untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Keempat pramana ini adalah sistem epistemologi Nyaya. Bagian yang pertama, pratyaksa pramana, yaitu proses pengamatan langsung. Pramana pertama adalah pratyaksa. Pratyaksa adalah pengamatan. Cara kerjanya seperti ini. Segala sesuatu yang eksis di luar kita atau manusia bisa diamati keberadaannya selama ini, diserap oleh panca indera. Di sini kita bisa melihat bahwa Nyaya betul-betul realis empiris. Pandangan seperti ini belakangan baru berkembang di Barat beberapa abad setelah Masehi, tepatnya pada filsafat empirisme David Hume. Menurut Nyaya, ada hubungan antara kita, manusia, dan segala sesuatu yang eksis sebagai sasaran. Sasaran ini, jika kita memakai pendekatan Nyaya yang realis empiris, tentu mesti menempati ruang dan waktu. Singkatnya, antara manusia sebagai subjek pengamat dan benda sebagai objek yang diamati, ada sebuah hubungan di antara keduanya. Hubungan ini bukanlah sensasi-sensasi semata, tapi hubungan tersebut ada, nyata, dan real. Pratyaksa ada yang bersifat tidak ditentukan atau nirwikalpa, dan ada yang pula ditentukan, yaitu sawikalpa. Jika kita mengamati sebuah objek sambil lalu itu adalah nirwikalpa. Kita belum mengetahui sepenuhnya objek tersebut karena kita tahu hanyalah bahwa ia ada. Dan untuk sampai ke pemahaman yang menyeluruh tentang objek tersebut, kita mesti mengamatinya dengan seksama apa-apa saja yang khas menyangkut objek tersebut. Dan ini adalah sawikalpa. Bagian yang kedua adalah anumana pramana, yaitu proses penyimpulan. Anumana pramana adalah pramana yang cukup penting
karena ini adalah penyimpulan. Konsep dasarnya adalah bahwa antara subjek yang mengamati objek yang diamati mesti terdapat sesuatu antara. Ini sangat berbeda dengan siologisme Aristoteles. Siologisme Niaya tetap berdasarkan realitas dan perantara antara subjek dan objek yang diamati tersebut juga bersifat empiris. Contohnya, gunung yang mengeluarkan asap. Bagaimana kita bisa pada kesimpulan bahwa gunung tersebut berapi? Gunung adalah objek. Kita mengamatinya dan kita melihat asap. Sebelum kita tiba kesimpulan bahwa gunung tersebut berapi, di titik ini kita mesti menyelidiki perantaranya yang empiris, bahwa kita pernah membakar sampah, memasak, dan lain sebagainya. Dari pengalaman ini, kita menyaksikan bahwa sebelum sampah itu terbakar, mesti lebih dulu ada asap. Dengan kata lain, kesimpulan yang diambil atau anumana menurut Niaya tidaklah abstrak, tetapi nyata bahwa kita pernah menyaksikan bahwa asap selalu disusul oleh api atau sebaliknya. Dan ketika kita melihat gunung yang mengeluarkan asap, karena pengalaman-pengalaman yang pernah kita saksikan dan alami seperti itu, maka di saat itu pula kita langsung menyimpulkan bahwa gunung itu adalah gunung berapi. Karena setiap ada asap, pasti ada api, walaupun bahwa gunung itu adalah gunung berapi. Karena gunung berapi karena setiap ada asap, pasti ada api, walaupun di puncak gunung tersebut apinya belum tampak. Singkatnya, pengalaman kita akan setiap ada asap pasti ada api dan sebaliknya adalah posisi antara di dalam metode penarikan kesimpulan atau anumana menurut Niaya. Proses penyimpulan melalui beberapa tahapan. Pertama, pratijna, memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Kedua, hetu, alasan penyimpulan. Ketiga, udarana, menghubungkan dengan aturan umum dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Kemudian nigamana, penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Bagian yang ketiga, upamana pramana, yaitu proses perbandingan. Upamana adalah cara memperoleh pengetahuan dengan cara analogi atau perbandingan. Konsep dasar upamana adalah membandingkan atau menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang hampir sama agar apa yang kita bandingkan tersebut dipahami oleh orang lain, walaupun orang tersebut belum pernah menyaksikan secara langsung apa yang kita maksudkan. Namun, pengetahuan yang diperoleh dengan cara ini tergantung dari jumlah variabel yang dibandingkan. Semakin banyak variabel yang dibandingkan, maka semakin banyak untuk mendapatkan kemungkinan yang besar. Misalnya, saya mengatakan pada si A bahwa X itu berbahaya. Celakanya si A belum pernah melihat langsung apa itu X. Otomatis dia tidak tahu. Selanjutnya, saya harus memutar otak agar si A tahu. Dalam situasi bantu seperti ini, saya mengambil sebuah perumpamaan yang mirip dengan X tersebut. Katakanlah Z. Karena Z ini sudah akrab dengan si A, barulah dia memahami. Suatu saat nanti ketika dia melihat sesuatu yang mirip dengan yang saya pernah bandingkan dengan tersebut atau Z, maka otomatis si A akan menyimpulkan bahwa inilah X, karena mirip dengan Z. Kemudian bagian yang keempat yaitu sabda pramana, yaitu proses penyaksian. Pramana yang terakhir adalah sabda atau kesaksian. Pengetahuan juga bisa didapatkan melalui kesaksian orang yang mempunyai tentang sesuatu hal dan yang bisa dipercaya. Dalam hal ini, Weda adalah kesaksian yang bisa dipercaya kebenarannya. Orang yang bisa dipercaya kesaksian sebagai sumber pengetahuan disebut laukika atau logika. Sementara kitab suci Weda sebagai sumber pengetahuan disebut
Waidika. Walaupun kita tidak dapat melihat secara langsung, tapi kita percaya kepada orang yang pernah membaca kitab Weda tersebut. Contohnya Laukika atau logika. Seseorang yang menderita sakit percaya bahwa penyakitnya TBC. Dia sangat percaya karena memberitahukannya kepada dokter. Dokter dalam konteks ini adalah orang yang dipercayai kesaksiannya atau laukika. Sebaliknya, tentu si sakit ini tidak akan percaya 100% bila mana yang menyimpulkan sakitnya itu adalah petani atau nelayan. Mengapa? Nelayan dan petani tidak tahu menahu soal penyakit dalam manusia. Begitu pula, misalnya jika saya mau tahu kapan waktu tanam tiba, tentu saya mesti menanyakan kepada petani, bukan kepada dokter. Jadi kesimpulannya, Sadarsana adalah 6 sarana pengajaran yang benar atau 6 cara pembuktian kebenaran ataupun pembagiannya meliputi Nyaya, Vaisesika, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Nyaya merupakan dasar dari Sadarsana yang mengandung Tarka Widya, ilmu perdebatan, yang sebelumnya sudah kita bahas 16 pokok poin tersebut, dan pada Widya, ilmu diskusi. Nyaya bersumber dari Nyaya Sutra yang ditulis oleh Resi Gautama pada abad keempat. Kemudian diulas kembali oleh Resi Wasyayana yang berjudul Nyaya Bhashya atau ulasan tentang Nyaya. Filsafat Nyaya menegakkan keberadaan Iswara sehingga dikenal sebagai alat utama untuk meyakini suatu objek dengan penyimpulan yang tidak dapat dihindari. Pandangan filsafat Nyaya dapat memperoleh pengetahuan dengan pemikiran dibantu dengan indera. Filsafat Nyaya dikatakan benar atau salah tergantung dari alat yang digunakan, yaitu pramata, yaitu subjek pengamatan, prameya, objek yang diamati, pramiti, kedalaman hasil pengamatan, pramana, cara pengamatan. Untuk prameya dibagi menjadi 12 bagian. Di antaranya roh, badan, indria, objek indria, kecerdasan, pikiran, kegiatan, kesalahan atau dosa, perpindahan, hasil, penderitaan, pembebasan. Nah, yang terakhir, 4 jalan pengamatan yaitu catur pramana yang digunakan Nyaya, yakni pratyaksa, pengamatan langsung, anumana, penyimpulan, upamana, perbandingan, dan sabda, yaitu penyaksian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.